Halo pemirsa, kami kembali hadir menemani Anda dengan rangkuman kabar berita politik, peristiwa dan juga budaya yang terjadi di seluruh penjuru dunia. Bersama saya Azhar Putra, inilah sorotan dunia selengkapnya. Pemirsa, Amerika Serikat dan juga Iran resmi menyepakati gencatan senjata selama 2 pekan setelah ketegangan eskalatif antara kedua negara. Menteri Pertahanan Amerika Serikat, Pete Hegseth mengungkapkan kondisi di balik tercapainya kesepakatan gencatan senjata antara Washington dan Teheran. Hegseth menjelaskan bahwa sebelum kesepakatan tercapai, militer Amerika Serikat telah menyiapkan target serangan yang terkunci dan siap diluncurkan. Target tersebut mencakup infrastruktur penting seperti jembatan dan pembangkit listrik yang dianggap sebagai pendukung rezim militer dan kegiatan teror Iran. Menurut Hegseth, pihak Iran akhirnya memahami bahwa masa depan ekonomi dan kemampuan produksi energi mereka berada sepenuhnya dalam kendali Presiden Trump. Meski memiliki kekuatan untuk melumpuhkan seluruh ekonomi Iran dalam hitungan menit, Trump disebut lebih memilih jalur perdamaian. Keputusan ini diambil setelah Iran memenuhi batas waktu untuk bernegosiasi yang ditetapkan oleh pemerintah Amerika Serikat. That's why they came to the table. President Trump had the power to cripple Iran's entire economy in minutes. But he chose mercy. So he did make that choice. That was his choice. He was a president of peace, and he's been willing to make those really tough calls that the American people elected him to do. Hegseth menegaskan bahwa langkah ini membuktikan komitmen Donald Trump sebagai pemimpin yang berupaya menjaga perdamaian global, meski tetap memiliki kekuatan militer yang siap digunakan kapan saja. Tim redaksi Sinpo TV melaporkan. Sementara itu pemirsa, Presiden Amerika Serikat Donald Trump mengumumkan gencatan senjata antara Amerika Serikat dan juga Iran yang diumumkan disertai sejumlah kondisi yang merugikan Amerika Serikat. Bagi Iran, gencatan senjata ini adalah kemenangan sebab Amerika Serikat menyepakati 10 tuntutan yang diajukan Teheran untuk gencatan dan memulai perundingan. Kesepakatan gencatan senjata ini disebut berlaku selama 2 minggu dengan tujuan meredakan ketegangan militer di kawasan Timur Tengah. Dalam kesepakatan tersebut, Iran mengajukan 10 tuntutan utama yang harus dipenuhi oleh Amerika Serikat. Di antaranya komitmen untuk tidak melakukan agresi terhadap Iran. Iran juga menegaskan akan melanjutkan kendali atas Selat Hormuz sebagai jalur strategis perdagangan global. Seluruh tuntutan lain mencakup penerimaan atas program pengayaan uranium Iran serta pencabutan semua sanksi utama dan sekunder yang selama ini diberlakukan. Tidak hanya itu, Iran juga menuntut penghentian seluruh resolusi Dewan Keamanan PBB dan resolusi Dewan Gubernur IAEA terkait program nuklirnya. Dalam poin lain, Iran meminta pembayaran kompensasi serta penarikan pasukan tempur Amerika Serikat dari kawasan Timur Tengah. Selain itu disebutkan pula penghentian seluruh konflik di berbagai front termasuk yang melibatkan kelompok perlawanan di Lebanon. Meski demikian, sejumlah pengamat menilai gencatan senjata ini masih bersifat sementara dan berpotensi berubah tergantung hasil negosiasi lanjutan antara kedua negara. Data itu merupakan kesepakatan bersama dan tentu saja ada negosiasi dan ada tawaran yang diberikan di antara kedua belah pihak. Yang pertama, Trump sudah menyatakan bahwa saat ini ia menyetujui dari usulan Pakistan atau negara Pakistan bahwa gencatan senjata ini layak untuk dilakukan. Dan yang utama adalah Selat Hormuz ini dibuka. Maka Amerika Serikat menyatakan secara lengkap, segera, dan aman. Dan kemudian di sisi yang lain juga Amerika Serikat menyatakan akan mempelajari dan menerima kemungkinan dari 10 poin yang diajukan oleh Iran. Dan Iran pun sudah menyatakan bahwa selama 2 pekan mereka akan membuka Selat Hormuz dan gencatan senjata ini jelas disetujui oleh Iran dengan asumsi yang sangat mutlak Amerika Serikat benar-benar melakukan upaya menahan diri, tidak melakukan serangan-serangan terhadap Iran. Tim redaksi Sinpo TV melaporkan. Pemirsa, suasana kota Baghdad, Irak berubah menjadi lautan kegembiraan usai tersebarnya laporan kesepakatan gencatan senjata antara Iran dan juga Amerika Serikat.
Euforia warga terlihat di berbagai sudut kota Baghdad menyusul kabar kesepakatan gencatan senjata antara Iran dan Amerika Serikat. Warga turun ke jalan dengan perasaan lega setelah bertahun-tahun negara mereka kerap terjebak dalam persaingan pengaruh dan konflik tidak langsung antara kedua negara tersebut. Masyarakat mengungkapkan kesepakatan ini sebagai napas baru bagi kedaulatan Irak. Mereka berharap kesepakatan ini menjadi awal berhentinya operasi militer dan serangan udara di wilayah rawan. Secara geopolitik, gencatan senjata ini diprediksi akan memberikan dampak positif bagi stabilitas ekonomi di pasar lokal, termasuk potensi penguatan nilai tukar yang sebelumnya tertekan akibat resiko konflik. Pihak pemerintah Irak kini memiliki peluang lebih besar untuk fokus pada pembangunan dalam negeri, tanpa harus terbebani oleh tekanan kepentingan asing di wilayahnya. Para analis internasional menilai langkah ini sebagai terobosan diplomasi yang signifikan, yang berpotensi mengubah peta stabilitas kawasan Timur Tengah ke depan. Tim redaksi Simpo TV melaporkan. Pemerintah menyatakan menyambut baik gencatan senjata antara Iran dan juga Amerika Serikat. Juru bicara Kementerian Luar Negeri menyatakan kesepakatan ini diharapkan menjadi langkah awal menuju perdamaian permanen. Pemerintah Indonesia menyambut positif kesepakatan gencatan senjata antara Iran dan Amerika Serikat setelah konflik berlangsung sebulan terakhir. Langkah ini dinilai membuka peluang deeskalasi global dan juga menunjukkan itikat baik kedua pihak dalam menyelesaikan perselisihan melalui jalur diplomasi. Juru bicara Kementerian Luar Negeri, Yoni Mewengkang, menyatakan pemerintah melihat momen ini sebagai langkah awal yang positif untuk mendorong perdamaian permanen. Indonesia juga menekankan pentingnya seluruh pihak menahan diri, menghormati kedaulatan dan juga mengutamakan dialog dalam penyelesaian konflik. Pemerintah Indonesia menyambut baik kesepakatan gencatan senjata yang telah diumumkan selama 2 minggu antara Amerika Serikat dan Iran. Dan perkembangan ini tentunya mencerminkan adanya upaya dari para pihak-pihak yang terkait untuk tetap membuka ruang diplomasi guna mendorong deeskalasi. Terus kita berulang kali bahwa dialog dan diplomasi merupakan satu-satunya jalan untuk penyelesaian konflik. Pemerintah menegaskan akan terus mendukung upaya diplomasi konstruktif termasuk yang dapat berkembang menjadi solusi permanen. Kesepakatan gencatan senjata mencakup pembukaan jalur pelayaran di Selat Hormuz dan juga tuntutan Iran terkait penghapusan sanksi serta penarikan pasukan Amerika Serikat dari kawasan. Tim redaksi Simpo TV melaporkan. Pemirsa, serangan udara Israel kembali menghantam Beirut meski gencatan senjata dengan Iran telah diumumkan. Pihak Israel menyatakan kesepakatan tersebut tidak berlaku untuk wilayah Lebanon. Serangan terjadi hanya beberapa jam setelah pengumuman gencatan senjata dalam konflik antara Amerika Serikat dan Iran yang sebelumnya diharapkan dapat meredakan ketegangan di kawasan. Otoritas Israel menegaskan operasi militer di Lebanon akan terus berlanjut dengan menargetkan kelompok bersenjata Hizbullah sebagai bagian dari strategi keamanan mereka. Sementara itu, pihak mediator seperti Pakistan menyebut gencatan senjata seharusnya berlaku secara menyeluruh, termasuk di Lebanon, untuk mencegah meluasnya konflik ke wilayah lain. Serangan terbaru ini menyebabkan kerusakan luas dan menambah tekanan terhadap warga sipil di tengah konflik yang telah menyebabkan banyak korban serta meningkatkan risiko krisis kemanusiaan di lapangan. Israel juga menyatakan akan melanjutkan operasi darat di wilayah selatan Lebanon sebagai bagian dari upaya menekan aktivitas militer Hizbullah dan memperkuat kontrol keamanan di perbatasan. Hingga kini, perbedaan penafsiran terhadap cakupan gencatan senjata masih menjadi sumber ketegangan dan berpotensi mengganggu upaya deeskalasi di kawasan di tengah tekanan internasional untuk mendorong perdamaian. Tim redaksi Simpo TV melaporkan. Pemirsa, seorang jurnalis Al Jazeera dilaporkan tewas di jalur Gaza. Jurnalis Jazeera diduga tengah menjalankan tugas peliputan di wilayah konflik yang masih dilanda eskalasi kekerasan dan juga serangan bersenjata. Korban identifikasi sebagai Muhammad Wisa yang tewas setelah kendaraan yang ditumpanginya terkena serangan drone di tengah kondisi keamanan yang masih tidak stabil di wilayah tersebut. Pihak Al Jazeera menyatakan insiden ini sebagai serangan terhadap jurnalis yang sedang menjalankan tugas peliputan di wilayah konflik dan menegaskan pentingnya perlindungan bagi pekerja media di lapangan. Sementara itu, otoritas kesehatan setempat menyebut serangan tersebut menyebabkan korban jiwa dan juga menambah daftar panjang jurnalis yang gugur di tengah konflik yang terus berlangsung, serta meningkatkan kekhawatiran terhadap keselamatan wartawan.
Hingga kini belum ada penjelasan resmi terkait dengan target spesifik serangan maupun alasan dibalik insiden tersebut. Sementara kecaman internasional terus menguat dan juga seruan untuk penyelidikan independen terus disuarakan. Insiden ini juga kembali menyoroti risiko tinggi yang dihadapi para jurnalis dalam meliput konflik bersenjata serta pentingnya perlindungan terhadap pekerja media agar dapat menjalankan tugas jurnalistik secara aman dan independen. Tim redaksi Simpo TV melaporkan. Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu menyatakan operasi militer terhadap Iran belum selesai dan masih ada target yang harus dicapai. Meski sejumlah hasil diklaim telah diperoleh dalam operasi yang berlangsung. Dalam pernyataannya terbaru, Benjamin Netanyahu menegaskan meski telah mencapai hasil signifikan, Israel masih memiliki sejumlah tujuan militer yang belum sepenuhnya terpenuhi. Ia menyebut operasi akan terus berlanjut baik melalui jalur diplomasi maupun opsi militer jika diperlukan dan menegaskan kesiapan untuk kembali berperang. מדינת ישראל השיגה הישגים אדירים, הישגים שעד לא מזמן היו נראים דמיוניים לגמרי. יש לנו עוד יעדים להשלים, ואנחנו נשיג אותם. או בהסכמה, או בחידוש הלחימה. כי אנחנו ערוכים לחזור ללחימה בכל רגע שידרש. האצבע על ההדק. Pernyataan ini disampaikan di tengah gencatan senjata sementara yang sebelumnya disepakati dalam konflik antara Amerika Serikat dan Iran. Meski demikian, Netanyahu menegaskan bahwa gencatan senjata bukanlah akhir dari konflik, melainkan bagian dari proses untuk mencapai target strategis. Hingga kini situasi masih dinamis dengan potensi konflik kembali meningkat, seiring belum tuntasnya tujuan militer juga politik di kawasan Timur Tengah. Tim redaksi Simpo TV melaporkan. Pemirsa, kebakaran besar melanda gedung velodrome di kawasan Taman Olimpiade Rio de Janeiro. Petugas pemadam kebakaran di sekitar lokasi kejadian langsung merespon dengan cepat insiden tersebut. Puluhan petugas pemadam diterjunkan ke lokasi untuk menangani kebakaran yang terjadi di salah satu fasilitas olahraga utama tersebut dengan prioritas mencegah api menyebar ke bagian lain bangunan. Sekitar 80 petugas dengan dukungan lebih dari 20 kendaraan operasional dikerahkan untuk memadamkan api baik dari dalam maupun luar bangunan serta melakukan upaya pendinginan untuk mencegah titik api baru. Kebakaran terlihat melanda sejumlah bagian struktur dengan asap tebal yang membumbung ke udara. Hal ini menarik perhatian warga di sekitar lokasi yang berkumpul untuk menyaksikan proses pemadaman dari jarak aman. Hingga kini belum ada laporan resmi terkait penyebab kebakaran maupun korban jiwa dalam insiden tersebut. Sementara otoritas masih melakukan penanganan dan penyelidikan, termasuk mengamankan area dan mengumpulkan data awal di lapangan. Pihak berwenang juga terus memantau situasi untuk memastikan api dapat segera dikendalikan, serta mencegah dampak lebih luas pada area sekitar, termasuk potensi gangguan terhadap fasilitas umum dan aktivitas masyarakat. Tim redaksi Simpo TV melaporkan. Pemirsa, pemimpin Gereja Katolik Dunia Pope Leo XIV menyambut positif kesepakatan gencatan senjata dalam konflik antara Amerika Serikat dan Iran yang disebut sebagai tanda harapan bagi perdamaian. Dalam pernyataannya, Papa Leo XIV menilai gencatan senjata ini sebagai langkah positif di tengah meningkatnya ketegangan global, serta sebagai sinyal awal bagi terbukanya ruang dialog dan juga upaya diplomasi untuk meredakan konflik dan mendorong terwujudnya perdamaian yang lebih berkelanjutan. Ia menekankan pentingnya mengutamakan jalur diplomasi dan juga dialog antar negara sebagai solusi untuk mengakhiri konflik. A seguito di queste ultime ore di grande tensione per il Medio Oriente e per tutto il mondo, accolgo con soddisfazione e come segno di viva speranza l'annuncio di una tregua immediata di 2 settimane. Solo attraverso il ritorno al negoziato si può giungere alla fine della guerra. Esorto ad accompagnare questo tempo di delicato lavoro diplomatico con la preghiera, auspicando che la disponibilità al dialogo possa divenire lo strumento per risolvere le altre situazioni di conflitto nel mondo. Paus juga mengajak masyarakat internasional untuk mendukung upaya perdamaian dan menahan diri dari eskalasi kekerasan. Pernyataan ini disampaikan seiring gencatan senjata sementara yang diharapkan dapat menjadi langkah awal menuju kesepakatan damai yang lebih permanen.
Selain itu, ia juga mengingatkan bahwa konflik berkepanjangan dapat memberikan dampak yang luas terhadap stabilitas global termasuk aspek kemanusiaan dan ekonomi. Hingga kini, upaya diplomatik terus berlangsung dengan harapan gencatan senjata ini dapat menjadi titik awal bagi perdamaian yang lebih luas dan berkelanjutan. Tim redaksi Simpo TV melaporkan. Sementara itu, pemirsa, pemimpin tertinggi Gereja Katolik Paus Leo ke-14 mengecam keras pernyataan Presiden Amerika Serikat Donald Trump terkait ancaman penghancuran situs peradaban Iran. Situasi memanas terjadi di tengah ketegangan Amerika Serikat dan Iran setelah Presiden Donald Trump menyampaikan ancaman untuk menghancurkan situs-situs peradaban di Iran. Menanggapi pernyataan tersebut, Paus Leo ke-14 menegaskan ancaman terhadap peradaban sebuah bangsa adalah tindakan yang tidak dapat diterima. Dalam pernyataan resmi pada Selasa waktu setempat, Paus menyebut tindakan itu bertentangan dengan hukum internasional, sekaligus mencederai nilai moral demi kebaikan umat manusia. Paus menilai konflik yang terus meningkat ini tidak akan menyelesaikan masalah dan justru berpotensi memicu gelombang kebencian yang lebih luas. Come tutti sappiamo, c'è stata anche questa minaccia contro tutto il popolo di Iran e questo veramente non è accettabile. Qui ci sono questioni certamente di diritto internazionale, ma molto di più una questione morale per il bene del popolo completo intero. Lebih lanjut, Paus mengingatkan serangan terhadap infrastruktur sipil merupakan bentuk perpecahan yang dapat ditimbulkan manusia. Pihak Vatikan terus menyerukan agar semua pihak menahan diri dan mengedepankan dialog daripada tindakan militer yang berpotensi merusak tatanan dunia. Tim redaksi Simpo TV melaporkan. Pakistan serukan dialog di tengah krisis Selat Hormuz. Informasinya usai jeda, tetaplah bersama kami di Sorotan Dunia. Terima kasih pemirsa, Anda masih menyaksikan Sorotan Dunia. Informasi kami lanjutkan. Pemirsa, pemerintah Pakistan memilih menahan suara dalam pemungutan suara Dewan Keamanan PBB. Hal ini terkait resolusi mengenai Selat Hormuz dan menegaskan dukungannya terhadap penyelesaian melalui jalur diplomasi. Dalam sidang di New York City, perwakilan Pakistan, diplomat Pakistan untuk PBB, Hashim Iftikhar Ahmad menyatakan, situasi saat ini memerlukan penahanan diri serta memberi ruang bagi upaya diplomatik yang sedang berlangsung. Ia menegaskan dialog dan keterlibatan antar pihak menjadi kunci untuk meredakan ketegangan di tengah kondisi yang disebutnya sebagai momen krusial. Resolusi tersebut mendapatkan dukungan mayoritas namun gagal diadopsi setelah diveto oleh China dan Rusia, sementara Pakistan dan Kolombia memilih abstain. Pakistan menyatakan akan terus mendorong terwujudnya solusi diplomatik yang berkelanjutan dengan melibatkan berbagai mitra di kawasan maupun di tingkat internasional. Situasi ini terjadi di tengah meningkatnya ketegangan di kawasan Timur Tengah yang berdampak pada jalur perdagangan global, termasuk terganggunya aktivitas di Selat Hormuz. Hingga kini, upaya diplomasi terus berlangsung untuk mencegah eskalasi lebih lanjut dan mencari solusi damai atas konflik yang terjadi. Tim redaksi Simpo TV melaporkan. Presiden Turki Recep Tayyip Erdogan menyatakan negaranya terus mendorong upaya diplomasi terhadap Iran dan juga Amerika Serikat. Upaya diplomasi terus dilakukan untuk mengakhiri perang di Iran yang disebutnya sebagai konflik tidak sah dan juga tidak bermakna. Dalam pernyataannya, Presiden Turki Recep Tayyip Erdogan menegaskan Turki aktif melakukan upaya diplomatik untuk mencegah konflik yang terjadi antara Amerika, Israel dengan Iran meluas ke seluruh kawasan. Ia juga mengecam serangan yang dinilai melanggar hukum internasional dan menekankan pentingnya penyelesaian melalui jalur damai guna menghindari dampak lebih luas terhadap stabilitas global. Menurutnya, perang yang terus berlangsung tidak hanya berdampak pada negara yang terlibat,
namun juga memberikan beban besar bagi masyarakat internasional, baik dari segi keamanan maupun ekonomi global. Turki menyatakan akan terus berperan dalam mendorong dialog dan mediasi agar konflik dapat dihentikan secepat mungkin dan tidak semakin meluas ke negara-negara lain di kawasan. Silahların susması ve müzakereye alan açılması için eğer iğne ucu kadar şans varsa bunu değerlendirmenin samimi gayreti içindeyiz. Hingga kini, ketegangan di Timur Tengah masih terus berlangsung dengan risiko eskalasi yang dapat mempengaruhi keamanan regional serta stabilitas ekonomi global. Tim redaksi Simpo TV melaporkan. Suasana euforia dan rasa syukur mewarnai ibu kota Iran setelah pengumuman kesepakatan gencatan senjata antara Amerika Serikat dan juga Iran. Ribuan warga turun ke jalan dan memadati sejumlah titik Teheran untuk merayakan apa yang mereka sebut sebagai sebuah kemenangan moral dan diplomatik setelah tercapainya kesepakatan gencatan senjata. Suasana religius terasa kuat dengan warga mengibarkan bendera nasional serta menyampaikan doa dan ungkapan syukur sebagai bentuk penghormatan terhadap nilai-nilai spiritual yang dianggap menjadi sumber kekuatan dalam menghadapi konflik. Bagi sebagian masyarakat, kesepakatan ini dipandang sebagai hasil dari keteguhan dan perjuangan panjang di tengah tekanan dan konflik yang berlangsung, serta sebagai bukti ketahanan nasional di masa krisis. Selain itu, kesepakatan damai ini juga memberikan harapan baru bagi pemulihan ekonomi, serta stabilitas di kawasan, termasuk potensi pembukaan kembali aktivitas perdagangan dan energi. Di media sosial, ungkapan kemenangan ramai digaungkan dan menjadi simbol optimisme baru bagi masyarakat pasca konflik dengan berbagai tagar yang menyebar luas di platform digital. Meski demikian, sejumlah pihak menilai implementasi kesepakatan masih menjadi tantangan di tengah dinamika politik dan keamanan yang terus berkembang serta memerlukan komitmen kuat dari seluruh pihak yang terlibat. Tim redaksi Simpo TV melaporkan. Wakil Presiden Amerika Serikat James David Vance meyakini Iran akan memberikan respon terhadap tuntutan Amerika Serikat sebelum batas waktu yang telah ditetapkan. Dalam konferensi pers di Budapest, JD Vance menegaskan bahwa keputusan selanjutnya berada di tangan pemerintah Iran dan Amerika Serikat menunggu jawaban resmi dari Teheran. Ia menyebut Amerika Serikat telah mencapai tujuan militernya dan kini menilai Iran sedang berupaya menekan dunia secara ekonomi dengan menutup jalur strategis energi. And I think the nature of the conclusion is ultimately up to the Iranians. I think there really are two pathways, and I'm oversimplifying this a little bit, but I think pathway one is where the Iranians decide they're going to be a normal country. They're not going to fund terrorism anymore. They're going to be part of the world system of commerce and exchange. And that's going to mean much better things for them economically. It's going to mean better things for the peace and safety of the world. Selat-selat Hormuz menjadi salah satu titik krusial karena merupakan jalur utama distribusi minyak dunia yang kini terganggu akibat konflik yang sedang berlangsung. Pemerintah Amerika Serikat telah menetapkan deadline bagi Iran untuk memenuhi sejumlah tuntutan, termasuk terkait pembukaan kembali jalur tersebut dan penghentian aktivitas yang dianggap mengancam stabilitas kawasan. Hingga kini belum ada kepastian mengenai respon resmi dari Iran, namun tekanan diplomatik dan militer terus meningkat seiring memanasnya konflik di Timur Tengah. Tim redaksi Simpo TV melaporkan. Presiden Uni Emirat Arab Sheikh Mohammed bin Zayed Al Nahyan menerima kunjungan Menteri Luar Negeri Kuwait Jarrah Jaber Al Ahmad Al Sabah. Pertemuan ini untuk membahas perkembangan terkini di kawasan Timur Tengah. Pertemuan yang digelar di Abu Dhabi melibatkan delegasi dari kedua negara dengan fokus pembahasan pada dinamika konflik regional serta dampaknya terhadap keamanan dan stabilitas global yang kian menjadi perhatian di tengah memanasnya situasi Timur Tengah. Kedua pihak menegaskan pentingnya koordinasi dan kerjasama internasional untuk meredam eskalasi ketegangan di kawasan sekaligus mendorong upaya diplomasi dan penyelesaian yang damai. Selain itu, pembahasan juga mencakup hubungan bilateral serta upaya meningkatkan kerjasama di berbagai sektor, termasuk ekonomi, keamanan, dan energi demi mendukung kepentingan bersama kedua negara. Di tengah memanasnya konflik, Kementerian Pertahanan Uni Emirat Arab menyatakan telah mencegat ratusan rudal balistik serta ribuan drone yang diluncurkan dari Iran yang menunjukkan tingginya intensitas ancaman di kawasan. Ketegangan di kawasan meningkat tajam setelah serangan militer bersama Amerika Serikat dan Israel terhadap Iran yang kemudian dibalas dengan serangan ke target di beberapa negara, sehingga memperluas skala konflik di Timur Tengah.
Konflik yang meluas ini juga berdampak pada jalur perdagangan global, termasuk terganggunya distribusi energi melalui Selat Hormuz, yang menyebabkan kenaikan harga minyak dunia dan meningkatkan kekhawatiran terhadap stabilitas ekonomi global. Tim redaksi Simpo TV melaporkan. Sementara itu pemirsa, Presiden Donald Trump menyatakan Amerika Serikat memiliki rencana militer untuk menghancurkan seluruh infrastruktur penting di Iran. Dalam pernyataannya, Donald Trump menyebut target serangan meliputi jembatan dan pembangkit listrik yang dianggap sebagai infrastruktur kritis di Iran. Ancaman tersebut disampaikan seiring deadline yang diberikan kepada Teheran untuk mencapai kesepakatan dengan Amerika Serikat di tengah meningkatnya tekanan diplomatik dan militer. I don't want to tell you that. We have a plan because of the power of our military, where every bridge in Iran will be decimated by 12 o'clock tomorrow night, where every power plant in Iran will be out of business, burning, exploding, and never to be used again. I mean, complete demolition by 12 o'clock. And it'll happen over a period of 4 hours if we wanted to. We don't want that to happen. We may even get involved with helping them rebuild their nation. Presiden AS menegaskan militer negaranya memiliki kapabilitas untuk melancarkan serangan skala besar dalam waktu singkat yang berpotensi melumpuhkan jaringan energi dan transportasi. Namun pernyataan ini juga memicu kekhawatiran internasional terkait dampak terhadap warga sipil. Mengingat target yang disebut termasuk fasilitas publik vital. Hingga kini, belum ada kepastian apakah rencana tersebut akan direalisasikan atau menjadi bagian dari strategi tekanan dalam negosiasi. Ketegangan antara Amerika Serikat dan Iran terus meningkat seiring memanasnya konflik di Timur Tengah yang melibatkan sejumlah negara dan kelompok bersenjata di kawasan. Tim redaksi Simpo TV melaporkan. Presiden Amerika Serikat Donald Trump mengeluarkan pernyataan kontroversial tentang konflik dengan Iran. Dalam konferensi pers di Gedung Putih, Trump mengatakan bahwa rakyat Iran sebenarnya mendukung tindakan militer Amerika. Menurut Trump, warga sipil di Iran bersiap hidup dalam penderitaan selama mereka memperoleh kebebasan dari rezim yang berkuasa. Dalam taklimat media, Presiden Donald Trump menegaskan bahwa tindakan militer Amerika Serikat mendapatkan dukungan dari masyarakat Iran. Ia menyatakan bahwa warga Iran bersedia menghadapi kerusakan infrastruktur hingga terputusnya aliran listrik demi terlepas dari tekanan rezim. Trump juga mengungkapkan hasil sadapan komunikasi di mana warga yang tinggal di area konflik justru meminta militer Amerika Serikat untuk terus melakukan serangan. Pernyataan ini merespon pertanyaan terkait dampak pengeboman terhadap keselamatan warga sipil. They would be, and it's suffering, they would be willing to suffer that in order to have freedom. The Iranians have, and we've had numerous intercepts. Please keep bombing. Bombs that are dropping near their homes. Please keep bombing. Do it. And these are people that are living where the bombs are exploding. And when we leave and we're not hitting those areas, they're saying, please come back, come back, come back. These are the people. I don't know what they do. All I can tell you is they want freedom. Lebih lanjut, Trump menggambarkan kondisi di Iran sebagai dunia yang penuh kekerasan, di mana aksi protes warga kerap berakhir dengan penembakan represif. Meskipun serangan udara berisiko tinggi, Trump menilai rakyat Iran lebih memilih langkah tersebut demi perubahan besar di negara mereka. Tim redaksi Simpo TV melaporkan. Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu menyampaikan ucapan selamat kepada Presiden Amerika Serikat Donald Trump atas operasi penyelamatan dramatis seorang pilot militer Amerika Serikat yang jatuh di wilayah Iran. Congratulations, President Trump. All Israelis rejoice in the incredible rescue of a brave American pilot by America's dauntless warriors. Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu menyampaikan selamat atas keberhasilan Amerika Serikat menyelamatkan seorang pilot militer yang jatuh di wilayah Iran. Netanyahu menyebut seluruh rakyat Israel turut bergembira atas penyelamatan tersebut dan menilai operasi itu sebagai bukti keteguhan negara-negara demokratis dalam menghadapi ancaman. Congratulations, President Trump. All Israelis rejoice in the incredible rescue of a brave American pilot by America's dauntless warriors. This proves that when free societies muster their courage and their resolve, they can confront
seemingly insurmountable odds and overcome the forces of darkness and terror. This rescue operation reinforces a sacred principle. No one is left behind. This is a shared value demonstrated time and time again in the history of both our countries. Pesawat tempur jenis F-15A dilaporkan ditembak jatuh oleh Iran pada Jumat 3 April 2026, menjadi salah satu insiden langka kehilangan pesawat tempur berawak milik Amerika Serikat di wilayah tersebut. Presiden Donald Trump menyebut misi penyelamatan ini sebagai salah satu operasi paling berani dalam sejarah militer Amerika. Ia mengungkapkan bahwa puluhan pesawat dan bersenjataan canggih dikerahkan untuk menjangkau dan menyelamatkan pilot tersebut. Trump juga menyatakan pilot mengalami cedera namun dalam kondisi stabil. Sementara itu, di sisi lain, media Iran mengklaim operasi tersebut gagal total dan menyebut pertahanan udara mereka berhasil menghancurkan sejumlah pesawat Amerika. Tim redaksi Simpo TV melaporkan. Pemirsa, layanan penyelamat Israel menemukan 2 jenazah dari reruntuhan pasca serangan rudal yang menghantam kota Haifa pada Minggu waktu setempat. 2 orang hingga kini masih dinyatakan hilang dan upaya pencarian masih berlangsung. Petugas penyelamat bekerja selama beberapa jam bersama pasukan Komando Front Dalam Negeri sebelum akhirnya berhasil menemukan 2 korban tewas di lokasi kejadian. Hingga saat ini, petugas masih berupaya menjangkau 2 orang lainnya yang dikabarkan masih terjebak di bawah puing-puing bangunan. Sejumlah kendaraan tampak rusak parah dan 1 unit mobil dalam posisi terbalik. Sebelumnya, 4 orang dilaporkan luka-luka, termasuk seorang pria berusia 82 tahun yang dievakuasi dalam kondisi serius. Seorang bayi berusia 10 bulan mengalami luka ringan akibat serpihan rudal. Meski Iran belum mengonfirmasi tanggung jawab atas serangan spesifik di Haifa, Korps Garda Revolusi Islam atau IRGC menyatakan telah melepaskan gelombang rudal balistik ke Israel pada hari Minggu. Ketegangan di Timur Tengah terus meningkat sejak operasi militer gabungan Amerika Serikat dan Israel pada 28 Februari lalu. Tim redaksi Simpo TV melaporkan. Pemirsa, militer Iran merilis rekaman peluncuran drone yang diklaim telah melakukan serangan udara terkoordinasi terhadap sejumlah target strategis di Israel serta basis militer Amerika Serikat di Kuwait. Rekaman yang dirilis menunjukkan sejumlah drone diluncurkan sebagai bagian dari pembaruan operasi militer ke-56. Meski tanggal dan lokasi pasti rekaman belum dapat diverifikasi secara independen. Dalam pernyataannya, pihak militer Iran mengklaim serangan menargetkan fasilitas petrokimia di dekat Dimona, serta pusat komando militer Amerika Serikat di wilayah Bubian, Kuwait. Hingga kini, otoritas Israel belum memberikan tanggapan resmi terkait klaim serangan tersebut. Demikian pula dengan pihak Kuwait dan Amerika Serikat. Namun, pihak keamanan Kuwait, National Guard, menyatakan telah menjatuhkan 2 drone dan 1 pesawat tanpa awak dalam 24 jam terakhir di wilayah yang diamankan. Insiden ini terjadi di tengah memanasnya konflik setelah serangan gabungan Amerika Serikat dan Israel terhadap target di Iran pada akhir Februari lalu. Konflik kini meluas dengan dampak terhadap jalur energi global, termasuk terganggunya Selat Hormuz yang menjadi salah satu rute utama distribusi minyak dunia. Hingga kini, situasi di kawasan masih dinamis dengan risiko eskalasi yang terus meningkat. Tim redaksi Simpo TV melaporkan. Warga di Caracas menggelar aksi unik namun syarat makna dengan membakar patung berwajah tokoh dunia dalam ritual tradisional Paskah yang dikenal sebagai pembakaran Yudas. Patung yang dibakar menampilkan wajah Presiden Amerika Serikat Donald Trump hingga Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu sebagai bentuk protes terhadap konflik global dan ketegangan politik internasional. Rekaman dari kawasan El Valle di Caracas menunjukkan warga berkumpul menyaksikan patung-patung dibakar dalam suasana meriah. Peserta terlihat menari, mengibarkan bendera Venezuela, serta mengabdikan momen saat api melahap patung-patung tersebut. Patung yang dibakar menampilkan wajah tokoh-tokoh dunia, diantaranya Donald Trump, Benjamin Netanyahu, Senator AS Marco Rubio, hingga tokoh oposisi Venezuela, Maria Corina Machado.
Warga menyebut aksi ini sebagai bentuk penolakan terhadap imperialisme dan ketidakadilan global. Warga menyatakan bahwa tradisi ini digunakan untuk menghukum pihak-pihak yang dianggap mengkhianati kemanusiaan. Tradisi ini dikenal sebagai Burning of Judas, sebuah ritual yang dilakukan saat Paskah dengan membakar patung yang melambangkan pengkhianat. Di Venezuela, tradisi ini telah berkembang menjadi media ekspresi politik di mana tokoh publik sering dijadikan simbol kemarahan masyarakat. Dalam aksi tersebut, sejumlah peserta juga menyatakan dukungan terhadap Iran dan Palestina. Mereka menilai serangan militer yang terjadi di kawasan tersebut sebagai bentuk ketidakadilan global. Warga juga mengaitkan aksi ini dengan situasi politik dalam negeri, termasuk penangkapan Presiden Venezuela, Nicolas Maduro, dalam operasi militer Amerika sebelumnya. Bagi masyarakat setempat, ritual ini bukan sekedar tradisi, melainkan simbol perlawanan dan suara rakyat terhadap ketidakadilan. Tim redaksi Simpo TV melaporkan. Kebakaran gudang kertas di Ontario, informasinya usai jeda, tetaplah bersama kami di Sorotan Dunia. Anda masih menyaksikan Sorotan Dunia, pemirsa. Informasi kami lanjutkan. Pemirsa, di mana kebakaran besar melanda gudang produk kertas di Ontario, California, menyebabkan atap bangunan ambruk dan memaksa petugas pemadam mundur. Kobaran api dilaporkan menyebar dengan sangat cepat. Sekitar 20 pekerja berada di dalam gedung saat kebakaran dilaporkan terjadi pada 7 April. Api dilaporkan membesar secara eksponensial dan cepat menguasai bangunan seluas lebih dari 1 juta kaki persegi. Petugas pemadam kebakaran yang berupaya memadamkan api terpaksa melakukan evakuasi atau retreat operasional demi keselamatan. Hingga pagi hari, api masih terus berkobar dengan asap tebal terlihat dari jarak jauh. Puluhan mobil pemadam mengepung lokasi dan menyemprotkan ribuan galon air setiap menit. Otoritas menduga kebakaran ini merupakan pembakaran kerusakan teknis dan 1 orang telah diamankan. Hingga saat ini belum ada konfirmasi lebih dari pihak otoritas setempat. Tim redaksi Simpo TV melaporkan. Seorang terduga pelaku pembakaran ditangkap setelah kebakaran besar melanda sebuah gudang di Ontario. Petugas masih mendalami peran dan keterlibatannya dalam kebakaran gudang tersebut. Kebakaran besar dilaporkan terjadi dan dengan cepat melahap sebagian besar bangunan gudang, sehingga memicu respon darurat dari petugas pemadam kebakaran yang segera diterjunkan untuk mencegah api terus menyebar. Lebih dari 100 petugas pemadam diterjunkan ke lokasi untuk menanggulangi api dan mencegah perluasan kebakaran ke area sekitarnya, termasuk bangunan dan fasilitas lain di sekitar lokasi kejadian. Otoritas tempat menyatakan seorang terduga pelaku telah diamankan dan sedang menjalani proses penyelidikan lebih lanjut guna mengetahui peran dan keterlibatannya dalam insiden tersebut. Hingga kini belum ada keterangan resmi terkait motif maupun besaran kerugian akibat kebakaran. Sementara penyidik masih mengumpulkan bukti di lokasi kejadian, termasuk melakukan olah tempat kejadian perkara. Pihak berwenang juga masih menilai tingkat kerusakan yang ditimbulkan, serta memastikan keamanan area pasca kebakaran agar tidak menimbulkan risiko lanjutan bagi masyarakat sekitar. Tim redaksi Simpo TV melaporkan. Rekaman udara menunjukkan luasnya genangan air yang merendam Mahakala dan wilayah sekitarnya setelah banjir besar melanda kawasan Dagestan. Gambar yang diambil dari udara memperlihatkan kota dan suburb terselimut air dengan skala kerusakan yang terlihat luas, terutama saat cahaya pagi menyoroti area terdampak. Hujan lebat dilaporkan terus mengguyur wilayah ini sejak akhir Maret,
dan menyebabkan terjadinya banjir yang belum pernah terjadi sebelumnya. Otoritas tempat telah menetapkan status darurat menyusul meningkatnya ketinggian air yang merendam puluhan rumah dan infrastruktur penting. Sejumlah warga terpaksa dievakuasi untuk menghindari risiko lebih lanjut. Sementara upaya penanganan terus dilakukan di lapangan, banjir ini juga dilaporkan menyebabkan kerusakan pada infrastruktur termasuk runtuhnya beberapa jembatan rel kereta api yang mengganggu aktivitas transportasi di kawasan tersebut. Hingga kini, otoritas masih memantau kondisi cuaca serta mengupayakan penanganan darurat untuk meminimalisir dampak lebih lanjut bagi warga. Tim redaksi Simpo TV melaporkan. Pemirsa, misi Artemis II mencetak sejarah baru setelah berhasil melampaui jarak yang pernah dicapai oleh misi Apollo 13 dalam penerbangan mengelilingi bulan dengan menembus batas terjauh perjalanan manusia di luar angkasa, serta menjadi tonggak penting dalam program eksplorasi bulan generasi baru NASA. Para astronot dalam misi Artemis II dilaporkan telah menempuh perjalanan lebih jauh keluar angkasa dibandingkan misi berawak sebelumnya, sekaligus mencatatkan rekor baru dalam sejarah eksplorasi antariksa manusia. Selama perjalanan, mereka berhasil menyaksikan sisi jauh bulan yang jarang terlihat dari bumi dengan perspektif yang belum pernah tertangkap secara langsung oleh manusia, serta mengalami fenomena gerhana dari perspektif luar angkasa yang memberikan data dan pengalaman ilmiah baru bagi misi tersebut. Setelah menyelesaikan flyby bulan, wahana kemudian diarahkan kembali menuju bumi sebagai bagian dari tahap uji coba penerbangan jarak jauh yang bertujuan menguji ketahanan sistem dan performa kru dalam misi berdurasi panjang. Misi ini menjadi langkah krusial dalam program Artemis, program yang bertujuan mengembalikan manusia ke bulan setelah lebih dari setengah abad sejak era Apollo program, sekaligus membuka peluang bagi eksplorasi antariksa yang lebih luas di masa depan. Hingga kini, NASA terus mengevaluasi data misi secara menyeluruh untuk mempersiapkan tahap selanjutnya, yaitu pendaratan manusia di permukaan bulan pada misi berikutnya. Tim redaksi Simpo TV melaporkan. Sementara itu, pemirsa, misi lunar Artemis II milik NASA memasuki fase kritis saat wahana antariksa berada di balik bulan dan sempat kehilangan komunikasi dengan bumi. Integrity Houston, 10 minutes till the LOS. Pusat Kendali Misi NASA mengonfirmasi bahwa kehilangan sinyal terjadi selama sekitar 40 menit. Hal ini terjadi saat wahana mencapai titik terjauh dari bumi dan berada di sisi gelap bulan. Rekaman menunjukkan pesawat melaju dengan latar belakang permukaan bulan dengan bumi terlihat di kejauhan. Setelah melewati fase tersebut, pesawat kembali muncul dan menjalin komunikasi dengan bumi. Artemis II merupakan misi berpenumpang pertama dalam program Artemis. Misi ini menjadi langkah penting untuk menguji sistem navigasi ruang angkasa dalam, serta kinerja wahana dan sistem penunjang kehidupan. Program Artemis bertujuan mengembalikan manusia ke permukaan bulan untuk pertama kalinya dalam lebih dari 50 tahun. Misi selanjutnya, Artemis III, ditargetkan akan melakukan pendaratan astronot sekaligus membuka jalan bagi eksplorasi jangka panjang di luar orbit bumi. Tim redaksi Simpo TV melaporkan. Pemirsa, pemimpin Partai Komunis Vietnam To Lam resmi dilantik sebagai Presiden Vietnam. To Lam dipilih secara aklamasi oleh seluruh anggota Majelis Nasional. Dalam upacara pelantikan di Hanoi, To Lam mengucapkan sumpah jabatan dengan menyatakan kesetiaannya kepada negara, rakyat, dan konstitusi. Majelis Nasional dilaporkan memberikan dukungan penuh dengan seluruh anggota yang hadir memberikan suara setuju atas penunjukan dirinya sebagai kepala negara untuk masa jabatan 5 tahun. Dengan pelantikan ini, To Lam kini merangkap dua posisi strategis sebagai Sekretaris Jenderal Partai Komunis dan Presiden Negara yang semakin menguatkan posisinya dalam struktur kekuasaan. Sebelumnya, ia dikenal sebagai tokoh senior partai yang pernah menjabat berbagai posisi penting, termasuk dalam Komisi Militer dan Politbiro. To Lam juga berperan dalam upaya pemberantasan korupsi yang menjadi salah satu agenda utama pemerintahan. Hingga kini belum ada pernyataan lanjutan terkait agenda kebijakan baru
Namun pengamat menilai konsolidasi kekuasaan ini dapat berpengaruh terhadap arah politik dan ekonomi Vietnam ke depan. Tim redaksi Simpo TV melaporkan. Otoritas di Cina memasang lampu laser berwarna di sepanjang jalan tol di dekat Jinan sebagai upaya mengurangi kecelakaan akibat pengemudi mengantuk. Rekaman video menunjukkan sinar laser warna-warni membentang di sepanjang jalan tol pada malam hari. Kendaraan terlihat melintas dengan latar cahaya dinamis yang terus bergerak di atas jalur. Sejumlah pengemudi menyebut teknologi ini cukup efektif dalam mengurangi rasa kantuk. Mereka mengaku cahaya laser membuat mata tetap terjaga dan meningkatkan kewaspadaan selama berkendara. Pengemudi dalam kondisi mengantuk selama ini dikenal sebagai salah satu penyebab utama kecelakaan. Kondisi ini dapat membuat pengemudi kehilangan konsentrasi, bahkan tertidur saat mengemudi. Berbagai metode telah dikembangkan untuk mengatasi masalah ini, mulai dari desain jalan hingga sistem peringatan di dalam kendaraan. Otoritas di Cina terus menguji berbagai inovasi keselamatan jalan, terutama di jalur jarak jauh dan area terpencil. Namun hingga saat ini, data independen terkait efektivitas lampu laser dalam menurunkan angka kecelakaan masih terbatas. Sejumlah ahli keselamatan jalan juga mengingatkan bahwa efek visual yang terlalu terang berpotensi menjadi pengganggu bagi pengemudi. Tim redaksi Simpo TV melaporkan. Warga di Caracas menggelar aksi unik namun syarat makna dengan membakar patung berwajah tokoh dunia dalam ritual tradisional Paskah yang dikenal sebagai pembakaran Yudas. Patung yang dibakar menampilkan wajah Presiden Amerika Serikat Donald Trump hingga Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu sebagai bentuk protes terhadap konflik global dan ketegangan politik internasional. Rekaman dari kawasan El Valle di Caracas menunjukkan warga berkumpul menyaksikan patung-patung dibakar dalam suasana meriah. Peserta terlihat menari, mengibarkan bendera Venezuela, serta mengabdikan momen saat api melahap patung-patung tersebut. Patung yang dibakar menampilkan wajah tokoh-tokoh dunia, diantaranya Donald Trump, Benjamin Netanyahu, Senator AS Marco Rubio, hingga tokoh oposisi Venezuela, Maria Corina Machado. Warga menyebut aksi ini sebagai bentuk penolakan terhadap imperialisme dan ketidakadilan global. Warga menyatakan bahwa tradisi ini digunakan untuk menghukum pihak-pihak yang dianggap mengkhianati kemanusiaan. Tradisi ini dikenal sebagai Burning of Judas, sebuah ritual yang dilakukan saat Paskah dengan membakar patung yang melambangkan pengkhianat. Di Venezuela, tradisi ini telah berkembang menjadi media ekspresi politik di mana tokoh publik sering dijadikan simbol kemarahan masyarakat. Dalam aksi tersebut, sejumlah peserta juga menyatakan dukungan terhadap Iran dan Palestina. Mereka menilai serangan militer yang terjadi di kawasan tersebut sebagai bentuk ketidakadilan global. Warga juga mengaitkan aksi ini dengan situasi politik dalam negeri, termasuk penangkapan Presiden Venezuela Nicolas Maduro dalam operasi militer Amerika sebelumnya. Bagi masyarakat setempat, ritual ini bukan sekedar tradisi, melainkan simbol perlawanan dan suara rakyat terhadap ketidakadilan. Tim redaksi Simpo TV melaporkan. Seorang staf UNICEF asal Perancis tewas dalam serangan drone di Kongo Timur. Serangan ini menargetkan bangunan tempat tinggal pekerja internasional di kota Goma. Seorang pekerja dari organisasi UNICEF termasuk dalam 3 orang yang tewas setelah serangan drone menghantam pemukiman di Goma, Provinsi Kivu Utara, Kongo. Rekaman menunjukkan petugas pemadam kebakaran berupaya menangani lokasi kejadian dengan asap tebal masih terlihat membumbung. Pasukan PBB juga terlihat berkumpul di sekitar lokasi yang dipenuhi berkas serpihan ledakan. Kelompok pemberontak menuduh pemerintah di Kinshasa sebagai pihak di balik serangan tersebut. Mereka menyebutkan serangan menargetkan warga sipil dan melanggar kesepakatan gencatan senjata. Kelompok pemberontak menuduh pemerintah di Kinshasa sebagai pihak di balik serangan tersebut. Mereka menyebut serangan menargetkan warga sipil dan melanggar kesepakatan gencatan senjata. Saksi mata mengaku mendengar 2 ledakan besar pada dini hari sekitar pukul 4 pagi. Seorang warga menyebut salah satu ledakan jatuh ke danau, sementara ledakan lain menghantam rumah warga.
Presiden Prancis Emmanuel Macron mengecam insiden tersebut dan menyebutnya sebagai tindakan yang tidak dapat diterima, serta menuntut perlindungan bagi pekerja kemanusiaan. Hingga saat ini, pemerintah Kongo belum memberikan pernyataan resmi. Konflik di kawasan timur negara Kongo masih berlangsung, meski sebelumnya telah ada kesepakatan gencatan senjata. Pemerintah Kongo menuduh Rwanda mendukung kelompok pemberontak M23, namun tuduhan tersebut dibantah oleh pihak Rwanda. Tim redaksi Sinpo TV melaporkan. Pemirsa, sebuah truk pengangkut bahan bakar meledak di dekat jembatan yang melintasi terusan Panama, menyebabkan 1 orang tewas dan 2 lainnya terluka. Insiden terjadi di area distribusi BBM Kota Panama. Rekaman kamera pengawas menunjukkan detik-detik ledakan besar yang memunculkan bola api dan asap tebal di lokasi kejadian. Otoritas menyebut ledakan terjadi di kompleks pengisian truk tangki yang berada di dekat jembatan penghubung terusan Panama. Kepala pemadam kebakaran setempat mengklaim 1 orang yang diduga pekerja di lokasi meninggal dunia akibat insiden ini. 2 petugas pemadam kebakaran dilaporkan mengalami luka ringan. Otoritas terusan Panama memastikan ledakan tidak berdampak pada operasional kanal. Jembatan hingga saat ini ditutup sementara dan akan menjalani pemeriksaan untuk mengetahui dampak kerusakan akibat ledakan. Tim redaksi Sinpo TV melaporkan. Pemirsa, wisatawan di Singapura mengeluhkan kenaikan biaya transportasi menjelang libur Paskah. Kenaikan terjadi setelah operator feri menerapkan biaya tambahan akibat lonjakan harga bahan bakar. Sejumlah operator feri di Singapura menerapkan biaya tambahan sebesar $6 Singapura. Kebijakan ini berlaku untuk rute menuju Indonesia sejak pertengahan Maret 2026. Operator yang terdampak antara lain adalah Batam Fest, Majestic, dan Horizon yang melayani perjalanan ke pulau-pulau terdekat. Rekaman menunjukkan penumpang membadati terminal feri Tanah Merah untuk berangkat ke Batam dan Bintan. Selain kenaikan tarif, operator juga mengurangi frekuensi perjalanan hingga 40%. Kondisi ini menyulitkan penumpang di tengah tingginya permintaan selama akhir pekan Paskah. Sejumlah penumpang mengaku terkejut dengan biaya tambahan tersebut dan menilai akan membebani pengeluaran. Namun sebagian lain menyebut kenaikan tidak terlalu berdampak karena telah memesan tiket jauh-jauh hari. Kenaikan ini dipicu oleh lonjakan harga bahan bakar laut akibat ketegangan geopolitik di Timur Tengah. Operator feri menghadapi biaya operasional semakin meningkat sehingga biaya tambahan diterapkan untuk menutupi beban tersebut. Kondisi ini diperkirakan masih akan terus berlanjut selama harga energi global masih berfluktuasi. Tim redaksi Sinpo TV melaporkan. Pemirsa, informasi tadi menutup perjumpaan kita hari ini. Saya Azhar Putra mewakili seluruh rekan kerja yang bertugas mengucapkan terima kasih dan sampai jumpa.